بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada detik ini, pada subuh pagi hari ini, alhamdulillah, kita masih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan ini merupakan nikmat, salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai seorang hamba. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya beliau, salah satu diutusnya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk memerangi manusia sampai manusia itu bersaksi, menyatakan, mengikrarkan, bersumpah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, tidak ada sesembahan-sesembahan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai nabi dan rasul terakhir. Tentunya telah kita pahami bersama, mungkin barangkali sudah disampaikan oleh para asatid atau para asatidah sebelumnya, bahwasanya kita tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita juga dituntut untuk memahami kalimat la ilaha illallah itu sendiri. sebagaimana saya kutip
dari salah satu kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid, yaitu yang mana kitab tersebut menjelaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan bahwasanya la ilaha illallah itu sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kenapa kalimat la ilaha illallah ini dimaknai tidak ada sesembahan yang berhak disembah? Tidak dipahami tidak ada Tuhan kecuali Allah. Memang secara makna yang umum kita sering membaca juga, kebanyakan kita menerjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dikaji oleh para ulama, tentunya para ulama ahlu tauhid yang akidahnya lurus, makna seperti itu tapi tidak disalahkan secara mutlak, tidak. Tetapi masih ada unsur atau masih ada kandungan bahwasanya masih ada sesembahan-sesembahan lain yang boleh disembah. Buktinya apa? Mungkin ada pernah kita menyaksikan dalam salah satu video yang pernah viral, dia menerjemahkan memang tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, dan dia mengambil kesimpulan kalau begitu bahwasanya apapun yang disembah, baik kuburan, baik bintang-bintang, baik patung-patung, pada hakikatnya itu adalah Allah. Wal'iyadu billah. Nah, kalau kita memaknai bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, kita menerjemahkan seperti itu, maka akan timbul pemahaman-pemahaman seperti yang pernah terjadi, ya, yang pernah viral itu. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwasanya makna daripada kalimat la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin, tidak ada sesembahan. Nah, karena kata ilah di sini maknanya adalah ma'luh. Maknanya adalah ma'luh. Ma'luh itu artinya sesembahan. Illallah, bihaqqin illallah. Kenapa ada kata bihaqqin di sini? Maka di sini kalau kita lihat ada dua sisi. Pertama dari sisi nahwunya, bahwasanya lam di sini ada lam nafi la jinsi, yaitu menafikan jenis, dan dia berfungsi seperti amilnya inna. Maka di sini ada khabar yang dibuang. Nah, kalau ada mubtada pasti ada khabar. Nah, di sini ada khabar yang dibuang. Apa khabar yang dibuang itu? Yaitu bihaqqin atau haqqun. Nah, jadi la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Berarti ada situ khabar yang dibuang. Maka apa yang menjadi landasan ilmiahnya? Di sini yang menjadi landasannya adalah firman Allah Tabaraka wa Taala
dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dzalika bi anna Allah, yang demikian itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwal haqq. Ini dikatakan huwal haqq, bahwasanya dia adalah yang hak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah sembahan yang pantas, yang benar-benar disembah, tidak ada yang lainnya. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah al-batil, adalah kebatilan. Wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Dalam ayat ini sudah jelas ya, yang menunjukkan bahwasanya arti atau makna daripada kalimat la ilaha illallah itu ialah tidak ada yang berhak disembah, tidak ada berhak diibadahi atau disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengilmui. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja fa'lam, yang artinya pelajarilah, ilmuilah. Jadi bukan hanya sekedar ucapkanlah, tidak, tetapi harus dipahami, dipelajari makna daripada kalimat la ilaha illallah itu. Meskipun kita berulang kali mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah ratusan kali, tapi secara prakteknya kita masih datang ke kuburan, minta kepada wali, datang ke tukang ramal, datang kepada dukun. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia tidak memahami kalimat la ilaha illallah itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui makna daripada la ilaha illallah itu, ada beberapa setelahnya yang harus kita pahami juga atau kita perlu mengetahui juga, yaitu syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari secara muallaq, hadisnya beberapa dari rawi sanadnya gugur, tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, meskipun para ulama menghukumi hadis muallaq ini merupakan hadis yang dhaif, namun ada kekhususan yang dijelaskan diantara dalam kitab Fi'il Mustalah Hadis karya Syekh Muhammad Tuhan. Apabila hadis itu, hadis mu'allaq itu terdapat dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, maka hadis itu bisa dihukumi sebagai hadis sahih. Namun kalau di kitab-kitab lain bisa ada dua kemungkinan, bisa hadis tersebut dhaif, ya, hadisnya lemah, bahkan mungkin hadis maudhu, karena hadis mu'allaq itu hadisnya termasuk hadis yang mardud, hadisnya yang
tertolak. Namun di sini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, insyaallah kita yakini bahwasanya Imam Bukhari termasuk yang sangat ketat dalam menerima sebuah riwayat. Dari sahabat Wahab bin Munabbih, ketika beliau ditanya, bukankah kunci syurga itu adalah la ilaha illallah? Kata beliau, na'am, bala, tentu. Kunci la ilaha illallah, kunci syurga itu adalah la ilaha illallah. Dan setiap kunci itu memiliki gigi. Saya ringkas saja. Jadi yang namanya kunci itu punya gigi-gigi, gerigi-gerigi. Nah, kalau kunci itu tidak punya jeriji, maka bisakah kunci itu membuka pintu? Tentu jawabannya tidak bisa. Begitu juga dengan syurga. Syurga itu memiliki kunci, kuncinya itu la ilaha illallah, sementara dikatakan geriji-gerijinya itu adalah syarat daripada la ilaha illallah itu sendiri. Jadi setelah orang mengetahui makna la ilaha illallah, berarti dia sudah punya kunci. Tapi kalau dia punya kunci tidak punya gigi-giginya, otomatis dia tidak akan bisa masuk ke dalam pintu yang diinginkan. Sebab apa? Kalau satu saja ompong, atau mungkin semuanya ompong, gak ada gerijinya, maka mustahil bisa membuka pintu tersebut. Maka dikatakan bahwasanya jeriji-jerijinya itu adalah syarat daripada la ilaha illallah. Di sini sebenarnya ada 8 syarat. Cuma saya coba untuk menyebutkan 1 atau 2 syarat saja, karena waktu tinggal berapa menit lagi. Yang pertama, syaratul awal disebutkan dalam kitab tersebut, al-ilmu bima'na nafiyan wa isbatan al-munafi lil jahl. Yang pertama adalah al-ilmu. Bima'naha, maknanya adalah nafiyan wa isbatan, menafikan, yaitu ilmu, yaitu mengetahui, menafikan, yaitu meniadakan sesembahan-sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa isbatan, kemudian menetapkan bahwasanya Allah subhanallah lah yang berhak disembah. Al-munafi lil jahl, untuk menafikan kebodohan. Jadi seseorang setelah dia memahami makna la ilaha illallah, maka dia harus mengilmui apa tujuannya. Tujuannya untuk menafikan, yaitu untuk menafikan dan menetapkan sekaligus menafikan kebodohan, kejahilan terhadap makna la ilaha illallah itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini yang menjadikan dasar. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu. Coba kita perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata ya'lamu, bukan wa huwa yaqul. Barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, sementara dia mengetahui, sementara dia mengilmui, bukan hanya sekedar wa huwa yaqul, sementara dia mengucapkan, tidak sekedar itu, tetapi juga harus mengilmui. Di samping kita mengucapkan, juga mengilmui annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya selain kita memahami makna daripada la ilaha illallah itu, juga kita harus mengilmui apa yang ada dalam kandungan makna daripada la ilaha illallah tersebut. Nah, ini saya kira cukup dulu ya, karena sebenarnya ada 8 syarat-syarat
daripada kalimat la ilaha illallah itu. Tidak mungkin saya menyebutkan seluruhnya, atau ini cukup satu saja karena waktunya sudah lewat. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari sedikit apa yang saya bahas di sini, ya, tentang makna la ilaha illallah, kemudian syarat la ilaha illallah. Ini ada 8 syarat, ya. Insyaallah siapa tahu ada pertemuan berikutnya kita akan bahas secara tuntas makna daripada syarat-syarat daripada la ilaha illallah itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.